Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta MotoGP di seluruh dunia. Kali ini berita MotoGP akan merencanakan mereview hasil pertandingan atau sprint race di seri terakhir di MotoGP 2026 ini, yaitu di Valencia. Ya, kali ini pemenangnya adalah calon juara dunia tahun depan, tahun 2026. Apakah mungkin? Oke, kita sedikit cerita tentang dari sprint race kali ini dan di saat free practice maupun kejadian-kejadian yang lucu dan aneh di Valencia di seri terakhir kali ini. Oke teman-teman, seri Valencia ini ya, oke, Jorge Martin sudah kembali ke track di seri terakhir ini, namun dia dikenakan long lap penalti di saat race nanti di hari Minggu besok, ya kan, dikarenakan dia telah melakukan kecelakaan atau membahayakan rekan setimnya yaitu Marco Bezzecchi sebelum dia sembuh kemarin, ya kan. Namun kali ini yang menghebohkan yaitu berita dari Pecco Bagnaia, ya kan, yang tak kunjung hari baiknya itu datang. Saya nggak tahu sampai kapan, dari awal musim sampai akhir musim Pecco selalu mengalami kesulitan dan mengalami hari apes, ya kan. Memang hari apes itu tidak ada di kalender ya kawan-kawan ya. Jadi Pecco ini menurut saya tahun 2025 ini dari awal sampai akhir musim dia sangat apes, ya kan. Dan saat kemarin dari free practice menuju Q1, ya kan, heranya ini seorang profesional dari tim Ducati, ya kan, pabrikan, dia sampai nggak mengisi bahan bakar dari motornya Pecco. Jadi di saat melakukan Q1 ya, Q1 itu Pecco motornya berhenti karena kehabisan bensin, dan itu menurut saya itu benar-benar sangat konyol, ya kan. Jadi seorang profesional pabrikan Ducati, ya kan, paling hebat saat ini, ya kan, 4 tahun berturut-turut, ya kan, juara manufaktur, ya kan, tim pabrikan ya Ducati, tapi hari ini sangat mengecewakan, dan itu apesnya itu di motor Pecco gitu ya kan. Kenapa selalu Pecco? Ya itulah hari apesnya Pecco tahun 2002 ini, ya kan, tahun ini begitu apes Pecco. Oke, yang sangat menarik kali ini tetap kita condong di Marco Bezzecchi ya. Marco Bezzecchi ini dari mulai awal free practice 1 sampai ke Q2, ya kan, kualifikasi itu Aprilia ini sangat menunjukkan performa yang sangat baik, dan dia menunjukkan bahwa Aprilia ini sangat menantang di tahun 2026 nanti, yaitu persaingan akan ketat dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, ya kan. Jadi Marco Bezzecchi ini sudah kokoh untuk saat ini, masih di klasemen urutan ketiga, ya kan. Jadi kemarin dia juga mendapatkan pole position dan sekaligus memecahkan all time new record, ya kan, 1 menit 28. Itu menurut saya begitu luar biasa perkembangan dari Aprilia kali ini, ya kan. Namun kita tidak melihat juga juniornya ataupun tim satelit seperti Raul Fernandez itu menunjukkan begitu hebatnya motor pabrikan Italia itu, yaitu Aprilia, ya, karena hari ini memang yang juara itu Alex Marquez, ya kan. Kita sudah nggak bisa menutupin bahwa Alex Marquez sudah levelnya udah memang saat ini di tahun 2020 ini dia udah hebat sekali, ya kan. Kita tidak menutup kemungkinan atau nanti di 2026 dia adalah calon juara dunianya. Itu menurut saya calon juara. Nanti ada di next video atau next konten saya akan membahas ada beberapa rider menurut saya pribadi yang akan menjadi calon terkuat juara dunia tahun 2026 yang akan bersaing dengan Marc Marquez. Saya tidak memilih Marc Marquez tahun depan, ya kan.
Nanti di next video akan saya menjelaskan bahwa kita akan melihat bahwa Alex Marquez begitu hebat, begitu rapi, ya kan, dan dia memang pantas layak juara di tahun 2025 ini sebagai runner up, ya kan, karena dia sangat dewasa, dia sangat rapi, dia sangat menunjukkan skill dan kualitasnya sebagai seorang rider terbaik saat ini, ya kan, menurut saya seperti itu, ya kan. Saya tidak bisa berbicara banyak karena untuk Alex Marquez, karena menurut saya dia sangat sempurna untuk saat ini, ya kan. Saya tidak bilang Marquez karena Alex menurut saya wow, ya kan. Jadi untuk yang juara 2 yaitu sang fenomenal Pedro Acosta, ya kan. Dari 4 sesi balapan terakhir di musim ini, Pedro Acosta menunjukkan bahwa akulah seorang rider yang benar-benar punya skill, ya kan. Meskipun motorku tidak sehebat Ducati, itulah Pedro Acosta. Jadi Pedro Acosta adalah seorang penyelamat, rider penyelamat dari tim pabrikan KTM, satu-satunya rider yang bisa menyelamatkan harga diri seorang KTM, dan kemungkinan besar Pedro Acosta akan direkrut oleh tim Valentino Rossi di tahun 2027, ya. Jadi apapun akan dilakukan besar-besaran, yang banyak tim pabrikan lain akan mengambil Pedro Acosta. Tinggal Pedro Acosta mau pilih yang mana, karena dia adalah sang fenomenal Pedro Acosta. Oke. Yang ketiga kali ini ada Fabio Di Giannantonio di urutan ketiga, ya kan. Dia begitu luar biasa, dia sempat bertarung di urutan keempat karena dia sempat adu overtake sama Raul Fernandez di urutan ketiga sebelumnya, dan dia menunjukkan skillnya dan dia nggak mau kalah dengan pembalap juniornya, ya kan, dan dia juga menunjukkan skill untuk para tim pabrikan Ducati, bagaimana Fabio itu menunjukkan akulah layak untuk bisa menyandang tim pabrikan juga, ya kan. Nanti saya akan juga buat konten untuk next siapa yang akan menjadi tim pabrikan menurut saya di tahun 2007, karena banyak gosip yang sangat menarik, ya kan, tentang siapa nanti yang akan mendampingi Marc Marquez atau siapa aja yang akan duduk di tim kursi pabrikan Ducati tahun 2007, ya kan. Memang masih jauh, tapi ini sudah ada rumor atau gosip atau para petinggi sudah digosipkan, ya kan. Kalau kalian tahu silakan komen, ya kan. Oke, menurut kalian siapa yang akan juara di race besok, ya kan, di Valencia seri terakhir besok? Menurut kalian siapa? Silakan komen. Dan saya nggak akan menjagokan Alex Marquez besok, tapi saya menjagokan Marco Bezzecchi, ya, atau Pedro Acosta. Yang jelas Marco Bezzecchi di urutan pertama sangat duel dengan Pedro Acosta, dan Alex Marquez di urutan ketiga. Bagaimana dengan sang juara dunia Pecco Bagnaia? Kemungkinan Pecco akan menyodok sampai 10 besar, ya kan, karena dia akan itu adalah sebuah harga diri. Oke. Menurut kalian apakah Alex Marquez layak menjadi juara dunia di tahun 2006? Kalau menurut saya Alex Marquez sangat layak, bukan Marc Marquez. Oke. Silakan komen, ya kan, silakan share video ini, ya kan. Silakan subscribe, oke, biar saya bisa membuat konten yang lebih banyak jika kalian sangat berminat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.